Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam sejahtera untuk semua. Baik, pertemuan yang terakhir ya geografi fisik. Jadi sudah pertemuan yang ke-14 ya. Jadi sudah selesai nanti untuk UASnya, menunggu jadwal tanggalnya. Pertemuan kali ini kita membahas tentang semuanya terkait dengan lahan, penggunaan lahan, kesesuaian lahan, kemampuan lahan. Sebenarnya masih banyak lagi. Ada lagi kestabilan lahan, terus kemampuan ya, terus jadi semuanya terkait dengan lahan, karena dalam kita merencanakan berarti modalnya adalah lahan. Nah, di dalam lahan ini kan bisa ke atas, bisa ke bawah ya. Ke atasnya itu hubungannya dengan meteorologi, klimatologi, hubungannya juga dengan bentang alamnya, geomorfologinya, hewan-hewannya, ekologinya, terus dan lain sebagainya. Kalau ke bawahnya hubungannya dengan geologi, hidrologi juga, pengairannya. Jadi lahan. Nah, untuk lahan sendiri ada ilmu tersendiri. Jadi dia dari penggunaan lahannya sendiri. Ada juga disiplin ilmu yang lain tuh mengistilahkan dengan penggunaan tanah. Ya, penggunaan. Jadi land itu diartikan tanah. Ada juga yang mengartikan lahan, tapi kalau planologi lebih ke arah lahan ya. Ya, jadi ada penggunaan tanah, ada penggunaan lahan. Jadi, kalau lahan memang dia lebih fungsinya lebih luas. Di situ ada ekonominya juga, ada sosialnya juga, selain fisik dari tanahnya itu sendiri. Itu untuk lahan. Adapun lahan ini di kota dengan desa berbeda. Di kota hubungannya dengan ekonomi, ya, ekonomis. Lahan itu di kota itu semakin sempit dan semakin mahal harganya. Ya, per meter perseginya tuh bisa puluhan juta mungkin. Ada di daerah tertentu di Jakarta ini yang harga tangannya itu per meter bukan lagi rupiah, tapi dolar. Di beberapa kawasan di Menteng, Jakarta Pusat, atau juga penyewaan lahannya itu seperti di gedung-gedung bertingkat di daerah Sudirman, atau mungkin beberapa di Kuningan, itu penyewaannya pun itu pakai dolar. Jadi betapa mahalnya lahan ini, penguasaan lahan. Kalau di pedesaan hubungannya dengan pertanian, lahan ini, lahan basah atau lahan kering. Kalau di perkotaan ini hubungannya dengan ekonomi lahan ini. Nanti di semester berikutnya ada ekonomi lahan. Jadi ekonomi bertemu dengan lahan, itu sebuah kajian yang menarik. Ya, jadi di situ bisa dibangun apartemen, bisa dibangun hotel, bisa dibangun tempat-tempat hiburan dan sebagainya yang menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi, komersial. Baik, kita masuk aja. Materinya cukup banyak ya, tapi nanti mungkin kita agak percepat aja. Ya, kita bahas tentang penggunaan lahannya dulu. Jadi yang utamanya penggunaan lahan. Nanti dia ada kesesuaian lahan, kemampuan lahan, kestabilan lahan, terus ada beberapa lagi tuh hubungannya dengan lahan-lahan semua. Jadi bagaimana lahan itu sesuai atau tidak untuk penggunaan tertentu. Terus dia mampu atau tidak untuk penggunaan lahan tertentu. Kemudian dia stabil atau tidak.
kemudian macam-macam terkait dengan lahan ini. Ya, kalau lahan sendiri ya itu tempat hidupnya apa? Bisa tumbuhan, bisa hewan dan sebagainya. Di situ kalau berbicara tentang lahan di situ ada petani ya, yang hubungannya dengan pedesaan. Tapi kalau perkotaan hubungannya dengan pengembang. Nah, ahli perencanaan ini bekerja di lahan. Jadi kalau nanti sudah sebagai planner, lahannya di mana, kemudian direncanakan di lahan tersebut. Lahan atau land ini, ya, dia adalah sebuah wilayah di permukaan bumi yang dia bermacam-macam di dalamnya. Ada hidrologi, tumbuhan, dan sebagainya. Dan diolah atau dimanfaatkan untuk kepentingan sekarang dan masa yang akan datang. Lahan ini punya berbentuk ukuran. Benda, kemudian juga volume, juga bisa luas. Nah, kalau ini dia lebih suka istilahnya dengan tanah. Land itu diartikan dengan tanah, bukan lahan. Nah, ini jadi tanah. Bagaimana perubahan lahan ya, dari lahan persawahan menjadi lahan permukiman. Ya karena laju pertumbuhan yang tinggi. Orang ini kan butuh lahan untuk hidup, untuk berpenghasilan dan sebagainya. Nah, ini masih berbagai macam pengertian terhadap lahan. Jadi lahan kalau kita ya lahan bisa besar, bisa kecil, bisa besar ini sedang. Lahan yang hijau ini berarti kan lahan pertanian. Kemudian lihat di sini permukiman, bagus sekali di sini ya permukimannya, mengitari sawah. Kemudian masih ada RTH, nggak tahu ini RT-nya apakah hutan atau yang lainnya. Nah, ini sebagai lahan itu sebagai material dasar ruang. Karena lahan inilah yang digunakan untuk melakukan berbagai macam kegiatan perencanaan. Di sebagian tempat, karena lahan semakin terbatas, di atapnya jadi lahan juga. Nah, rumah tapi di atasnya lahan lagi, bisa dimanfaatkan lagi. Ya, lahan itu juga bisa menjadi daratan, bisa lautan juga, dan juga udara. Ya, jadi penguasaan terhadap lahan itu bisa juga di lautnya, bisa juga udaranya di atasnya. Ada kota yang sangat teratur seperti ini nih. Ini kota yang sudah teratur. Ada jalannya, permukimannya pun teratur. Ini juga jalan-jalannya jalan-jalan grid melingkar ini. Memang rektangular, bukan yang grid. Ini memudahkan sebenarnya kalau ada ini lingkar-lingkar luar, lingkar dalam ini. Untuk apa? Jadi untuk mengakses keseluruhan kota itu lebih mudah. Kalau tidak ada ini ya, jadi hanya bercabang-cabang sini. Jadi ketika ingin dari daerah sini ingin ke sana, dia harus melalui berbagai macam jalan ini sehingga itu kalau lancar, kalau macet. Jadi emang bagusnya memang kombinasi kalau dalam perencanaan transportasi itu. Ada yang grid, ya grid seperti ini. Ini untuk dalam kota semuanya itu grid. Ada yang memang dia harus ada yang angular atau rektangular, yang melingkar-lingkar itu. Ya seperti Jakarta kan ada lingkar luang, lingkar dalam. Itu untuk gunanya untuk mengakses keseluruhannya. Nah, karena kan butuh cepat juga waktu. Nah, ada juga istilah region. Kesatuan alam yang serba homogen. Jadi selain tadi lahan, ada juga wilayah.
atau region. Region itu bisa bermacam-macam ya. Nah, lahan sebagai material dasar ruang, apa yang dimaksud? Jadi merupakan sebuah kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait padanya, baik itu administrasi maupun fungsional. Di dalam sistem negara kita, batas itu ada yang tingkat 2. Ini sebenarnya agak lama nih. Ini karena tahunnya 2092. Sekarang kan sudah ada macam-macam. Ada seperti Jakarta aja kota administratif. Nah, di dalam lahan itu ada yang disebut dengan kawasan lindung. Yang kita sudah pelajari juga dalam materi perpetaan ya. Nah, jadi yang ini harus dilindungi. Kawasan-kawasan yang memiliki sumber daya alam, baik yang alami atau yang buatan. Itu yang dilindungi ya. Kalau tidak dilindungi, ini bisa hilang, bisa tergerus, bisa terancam oleh penggunaan lahan yang lainnya, terutama permukiman. Kemudian ada yang disebut dengan budidaya. Nah, budidaya inilah yang dia itu bisa dilakukan kegiatan perencanaan di sana. Bisa itu untuk kawasan pariwisata, pendidikan, keamanan, ibadah, industri, pemukiman, pertanian. Dia ada 2, ada yang pedesaan, ada yang perkotaan. Kalau pedesaan itu ciri utamanya pertanian. Kalau perkotaan bukan pertanian. Ya. Nah, itu pesannya. Nah, kalau kita lihat di sini ada lautan, daratan ya. Yang kebanyakan memang masih di daratan ya. Karena ini aja belum semuanya penuh, sehingga ini agak kurang terperhatikan. Tapi kalau negara-negara yang lahannya sangat terbatas, mereka sudah berpikir lautan juga dan angkasanya juga yang darat. Karena kalau hanya mengandalkan daratan, wilayahnya semakin kecil dan semakin mahal dan semakin sulit. Sehingga mereka berpikir lagi untuk bisa ke bawah, merancang kota itu sampai ke bawah, dan pun ke atas. Nah, kalau kita masih banyak lah ya luas wilayahnya. Nah, perkotaan pedesaan, kota ada juga ada budidaya, ada lindung. Apa lindungnya? Banyak, taman kota, hutan kota, wilayah sepadan sungai, sepadan pantai, sepadan danau, sepadan jalan, taman dan sebagainya. Pemakaman. Kalau untuk pedesaan, ya juga sama. Kalau pedesaan itu lebih banyak lagi lindungnya, hutan ya, hutan produksi, hutan tanaman industri dan lain seterusnya. Nah, ini kawasan permukiman dan pemukiman. Kalau pemukiman khusus umum. Kalau pemukiman khusus, nah ininya yang permukiman, pertanian dan non pertanian. Jadi lautan, daratan, ini ada kawasan-kawasan. Nah, ini yang kawasan apa namanya pesisir, kan laut yang pesisir. Ini untuk ulasan RPZ ya. Yang kemudian berubah lagi sebenarnya, ada pertemuan yang berikutnya lagi, yang terbaru lagi. Lahan sebagai sumber daya lingkungan ya. Ya, lahan yang sebagai sumber hidup juga karena ada airnya, ada sumber kehidupan di sana. Ya, karena di sini ada air ya kan, ada iklimnya, ada vegetasinya sebagai sebuah sumber daya. Sedangkan fungsinya bisa ekonomi, bisa lingkungan, bisa sosial. Itu adalah fungsi lahan. Kalau kita bicara tentang fisiknya, berarti lingkungannya. Bicara masalah ekonomisnya, ya bagaimana bisa menghasilkan. Sosialnya ya dalam berinteraksi dan sebagainya. Nah, fungsi lahan sebagai sarana produksi juga. Kalau tadi produksi nih, lahan kan, terutama di pedesaan atau kehutanan, ya. Lahan sebagai sebuah produksi. Tapi lahan juga bisa menjadi ekonomi.
ya, sebagai tempat usaha. Ini wilayah perkotaan. Jadi bisa dia bermacam-macam fungsinya. Sekarang yang untuk sosial. Sosial itu bisa untuk kepercayaan, keakraban, sosial, pendidikan, olahraga, pertahanan. Ini fungsi sosial dari lahan. Nah, sekarang fungsi yang lainnya. Kita masih dengan ekonomi. Kemudian sifatnya. Sifatnya itu dia seperti di sini, sebagai sebuah biosfer, tempat hidupnya makhluk hidup. Lokasi adalah pasti, tidak akan pindah-pindah. Iya, nah itu kan lahan ya. Ada kegiatannya. Nah, bentuk lahan struktural. Ada bentuk yang kuesta, kalau secara geologi. Bentuk lahan yang terbentuk oleh bentukan sedimen yang mempunyai kemiringan berlapis, batuan ke satu arah. Ya. Jadi dia batu sedimen atau endapan, kemiringan berlapis, berlapisan batuan ke satu arah. Nah, ada yang plato. Ini adalah terbentuk oleh batuan sedimen juga yang relatif datar dan luas. Itu nama plato. Ada yang lipatan, terbentuk karena adanya proses pelipatan batuan. Ini hubungannya dengan geologi. Klasifikasinya bentuk lahan asal vulkanik, gunung berapi. Ini biasanya karena meletusnya gunung berapi, terbentuklah lahan di sekitarnya. Nah, ini asalnya dari gunung berapi. Biasanya ini subur daerah-daerah sini. Ada yang denudasional, yaitu dari erosi, mass wasting, proses pelapukan erosi, pelapukan ya, dan juga erosi dan transportasi. Dan pluvial, ini adalah sungai. Kalau yang pluvial ini dari sungai. Ada juga yang dari marine. Nah, inilah, jadi terbentuk lahan. Ini sangat indah sekali nih. Pantainya biru. Nah, ini dari marine, dari lautan ya, terbentuk lahan. Ya es ya, di Indonesia nggak ada. Eolin, angin. Nah, bentuk lahan asal solusional, karst. Karst itu gunung kapur. Jadi kalau ada kapur, biasanya bagus-bagus bentuk alamnya. Karena air yang melewati itu, lama-lama dia menggerus batuan baku dan terbentuklah stalaktit, stagmatit, terus kemudian juga goa-goa. Nah, itu biasa di gunung kapur. Yang bahannya kapur. Kalau yang bukan kapur, kadang dia sulit untuk dihancurkan oleh air. Kemudian ini organik terumbu karang. Di lahan-lahan tersebutlah kemudian manusia itu hidup. Dan akhirnya interaksi dengan lahannya ini. Nah, ini bentuk adaptasi dari penggunaan lahan. Ya. Jadi awalnya manusia itu berada dalam bagian hilir sungai ya, ya karena memang di daerah rendah di ketinggian 10 meter. Kemudian berikutnya naik ke atas 25 meter ketinggian kelerengannya. Karena untuk menghindari banjir dan lain sebagainya. Dan di situ ditemui sudah ada hutan. Tahap berikutnya dia sudah kemudian bertani, menanam dan sebagainya. Kemudian
pemanfaatan lahan. Nah, dari situlah kemudian tercipta pemanfaatan lahan tersebut. Karena lahan yang ditinggali oleh manusia tersebut digunakan untuk ditanami ya, sehingga adanya kegiatan pertanian di situ. Setelah itu terbentuklah zona-zona. Zona sawah, zona kebun, dan sebagainya. Nah, kemudian tahap-tahap berikutnya itu ada terbentuklah kebun-kebun campuran. Karena ada yang bertani berpindah-pindah dan sebagainya. Ini masih ada. Berikutnya lagi mereka bertani ya, kemudian dengan usaha-usaha yang lain seperti pengeringan rawa dan sebagainya. Terus kemudian ya dalam pembuatan kebutuhan bangunan, sungai, sawah, irigasi, tegalan, kampung, talan hutan, penggunaan lahan. Penggunaan lahan kalau dalam SNI itu ya dia ada yang skalanya 1 banding 1 juta, 250 dan 1 banding 50 ribu atau 20 ribu. 25 dan 50 ini kota kabupaten, 250 ini udah pulau. 1 banding 1 juta itu Indonesia keseluruhan. Nah ini bentuknya sawah, ladang, pertanian ya. Yang bukan pertanian, lahan kerang, terbuka, lahan terbangun, permukiman, jaringan jalan, perairan. Ini berdasarkan SNI. Daerah vegetasi terbuka dan perairan. Kali ini menurut Land Use National Land Use Database. Ada pertanian, daerah hutan, padang rumput, dan seterusnya. Kalau ini penggunaan lahan perdesaan, perkampungan, industri, pertambangan, persawahan, dan kebun. Kalau perkotaan, perumahan, perusahaan, industri, jasa. Perencanaan tata ruang. Nah ini ada bergambut, resapan air untuk yang lindungnya. Ada juga hutannya. Hutannya ada beberapa macam. Hutan produksi terbatas. Bagi produksi terbatas hanya pada tebang pilih tanam saja. Hutan produksi tetap. Bagi hutan produksi di mana sebenarnya tebang atau tebang habis tanaman. Hutan produksi konversi. Hutan diperlukan dapat dialihgunakan. Hutan rakyat. Ketentuan ditetapkan. Ada juga pertambangan, budidaya, dan seterusnya. Adapun penggunaan lahannya, petanya seperti ini sebagai contoh. Penggunaan lahan. Ini di sebuah desa. Ada permukiman, perkebunan, tegalan, masjid, sekolah. Ada juga ini rumah ibadah yang lain. Penggunaan lahan. Nah yang tadi ya, penggunaan lahannya apa aja di situ? Yang tadi yang ya. Untuk penggunaan lahan. Selanjutnya ada kesesuaian dan kemampuan lahan.
Ada pertanyaan? Pak, Baik. saya mau nanya, Pak. Ya, Penggunaan lahan itu harus disesuaikan dengan daya dukung lingkungan nggak, Pak? ya. Nanti itu kita bahas tadi berikutnya tuh. Ada kemampuan lahan dan kesesuaian lahan. Itu ada hubungannya tuh dengan eh, penggunaan lahannya ini cocoknya untuk apa? Jadi sesuai. Apakah untuk permukiman dia cocok, lahan tersebut, apakah untuk pertanian cocok, ya, untuk industri cocok, gitu. Terus mampu atau tidak lahan tersebut, ya, misalnya untuk industri, dia mampu atau tidak menyokong industri, karena industri kan butuh apa? Butuh air yang besar, banyak, kebutuh eh, apa lagi? Udaranya itu ya, cemaran dan sebagainya. Jadi dia mampu atau tidak lahan itu. Baik, baik kita lanjutkan lagi, tapi sebenarnya kita break dulu ya untuk yang kemampuan dan kesusahan. Kita break dulu sebentar.
Baik, kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah kesesuaian lahan. Kalau tadi kita sudah mempelajari tentang penggunaan lahan, atau ada yang juga bilang penggunaan tanah, sekarang adalah mengenai lahan itu tersebut. Apakah dia sesuai dengan penggunaannya, ataukah dia mampu juga dengan penggunaannya. Sekarang tentang penggunaannya, kesesuaian lahannya. Ya, kesesuaian lahannya, kesesuaiannya. Jadi sesuai atau tidak lahan tersebut untuk peruntukannya. Nah, ini lahan sudah tadi ya, mengenai lahan, baik itu nilai lingkungannya, sosialnya, ekonominya. Sekarang untuk kesesuaian lahannya. Jadi lahan ini sesuai atau tidak dengan kegiatan yang ada di dalamnya. Dilakukan evaluasi. Namakan dengan evaluasi kesesuaian lahan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini untuk memproyeksi kinerja lahan, untuk perencanaan pemerintah dan seterusnya. Jadi kesesuaian lahannya adalah tingkat kecocokan sebidang lahan dengan penggunaan tertentu. Ya, penggunaannya macam-macam ya, bisa untuk permukiman, industri, pariwisata, komersial, dan sebagainya. Dia cocok atau tidak dengan sebidang tanah tadi, dengan penggunaannya. Kemudian, ini kan ada dasar-dasarnya, apa itu? Klasifikasinya, kemudian juga penggunaan lahannya, untuk apa. Nah, dia nih cocok atau tidak, itu intinya, sustainability-nya. Ada pengkelasannya. Jadi yang S sesuai dan N tidak sesuai. Sebenarnya S itu bukan sesuai sih, suitability. N-nya itu non suitability. Yang sesuai dan tidak sesuai. Nanti ada kelasnya S1, S2, S3, kemudian N1, N2. Ya. Jadi ada pengkelasannya. Ada sebuah tabel ini, matrik. Kalau S1 dia sangat sesuai. Jadi kalau misalnya di sini ada permukiman atau mungkin untuk penggunaan tertentu, misalnya untuk sawah atau untuk tanaman tertentu, S1 itu udah sangat sesuai. Nanti S2 itu sesuai, S3 itu sesuai tapi marginal. Marginal itu ada kekurangannya. Kalau N udah tidak sesuai. Bahkan N-nya itu bahkan yang non sesuai, yang permanen, tidak sangat sesuai. Nah, untuk itu harus dilihat dulu karakteristik dari lahannya. Nah, ini bisa lihat nih, di atasnya sawah, bawahnya pertambangan ini. Nah, ada karakteristiknya. Jadi kualitas lahannya dari temperatur air, oksigen, gambut semuanya, dan karakteristik lahannya, curah hujan dan sebagainya. Kemudian ini satu-satu, ini kan ada macam-macam kan. Sekarang satu-satu dari lerengnya. Lereng pun punya kelasannya. Ada yang datar, ada yang berombak, berbukit, bergunung, dan seterusnya. Ini dilihat dari topografinya, dari iklim. Nah, kita kan udah belajar juga ya. Dia surat tetap memang 26 untuk elevasi dalam 0,1. Jadi kalau setiap naik dia
ininya akan berkurang suhunya. Nah, untuk kemudian drainase tanah. Drainasenya ini hidrologi ya. Ada yang cepat, ada yang agak cepat, ada bagaimana tanah itu mengairi ketika diairi oleh air. Itu ada pengkelas-kelasannya. Drainase tanahnya. Ada yang baik, ada yang agak baik. Nah, ada yang ini nih, ada yang sangat lambat. Jadi air ini sangat lambat sekali mengalir di sini. Drainasenya. Kemudian untuk tanah, ini pedologi udah. Teksturnya bagaimana? Pasir, lempung, berdebu, liat, dan seterusnya. Itu ada kelas-kelasnya semua. Tekstur tanah ini. Kan pasir, lempung, kerikil. Ini liat, pasir, debu, lempung. Tekstur ini. Bahan kayak kasar. Alkalinitas. Erosi juga, termasuk juga erosi. Ada erosi yang ringan, sedang, berat. Banjir juga, banjir yang banjir berat, banjir ringan, banjir sedang. Tekstur. Nah, contoh untuk ini sebagai contoh untuk permukimannya. Jadi lahan itu sesuai atau tidak untuk permukiman. Sekarang kita lihat. Berarti harus dicari dulu kriteria dari permukiman. Dan dicari di lahan tersebut, dia cocok atau enggak. Nanti terlihat. Dia cocok atau tidak untuk permukiman. Untuk permukiman, kita ambil dari PU. Ya. Nah, kemudian ada juga kawasan-kawasan permukimannya. Syarat-syaratnya. Dari nasa, ibadah, dan sebagainya. Fisiknya juga ada. Lahan, tingkat aksesibilitas, perencanaan perumahan. Nah, ini kawasan perumahan. Untuk perkembangan dari topografinya 0,25, tersedia air, tidak ada rencana banjir, longsor, dan lain sebaik. Terus kemudian tidak berada kawasan lindung, kawasan budidaya. Nah, ini kriterianya, kesesuaiannya lahannya, tanahnya. Nah, ini untuk kesesuaian lahan, kemiringan lereng, jenis tanahnya. Juga kemudian daerah. Nah, tadi ya. Jadi itu kata-kata untuk permukiman. Sekarang untuk DAS, daerah aliran sungai. Bertanggul, tidak bertanggul. Ini untuk daerah aliran sungai. Untuk permukiman. Nah, jadi kriteria lereng kelas 1 skornya, jenis tanahnya, geologinya, daya dukungnya, banjir, bahaya patahan, dan nanti ada kelasnya dan skor-skornya. Contohnya ini, peta kesesuaian lahan permukiman kawasan Sungai Siak. Jadi ada sungainya, kemudian ada analisis kesesuaian lahannya. Materi. Nah, ini sudah masuk dalam aplikasi ya, jadi geofisik dalam ini nih, kesesuaian lahan. Dan dari sini terlihat kalau yang hijau dia S2 sesuai untuk permukiman, sesuai. Yang S3 sesuai tapi marginal, yang
kuning-kuningnya. Sesuai tapi marginal. Yang merah itu udah nggak boleh. Tidak sesuai, yang merah itu. Merah. Ini juga. Ini karena petanya ini nih. Ada A1, B2 berarti kan ini, di blok-blok ini. Ya. Nah, ini ada lagi. Di kota Sekadau. Ini zonanya yang sesuai dengan permukiman. Zona yang kuning, yang hijau. Jenis sesuai. Agak sesuai, yang agak ini nih. Coklat, hijaunya agak tua. Zona budaya non permukiman. Ini. Zona lindung yang merah-merah. Nah, tidak boleh nih. Sepadan-sepadan sungai. Dia. Ini tentang kesesuaian lahan. Kemudian langsung satu lagi yang terakhir adalah kemampuan lahan. Ya, kemampuan lahan. Kalau tadi sesuai atau tidak, sekarang mampu atau tidak lahan tersebut ya. Jadi jangan dipaksakan kalau lahannya itu memang tidak mampu, karena akan membuat lahan tersebut rusak. Seperti misalnya tanaman sawit. Ya. Tanaman sawit itu dia sangat boros dengan air. Ya, kalau dipaksakan di daerah yang tidak sesuai dengan tidak mampu lahannya, maka sumber daya air yang tersebut yang ada di situ akan tersedot, dan itu menyebabkan nanti temuan yang atau yang lain itu akan rusak. Gitu. Ini lahan sih masih. Nah, lahan itu bisa vegetasi, topografi, iklim tanah, konservasi lahan. Ini masih berbicara tentang ini. Pengertian. Nah, kemudian dianalisis. Nah, kemampuan lahan. Kemampuan adalah kapasitas suatu lahan untuk berproduksi. Kemampuan ini dinyatakan sebagai potensi lahan untuk penggunaan pertanian secara umum dengan kemampuan lahan tersebut. Ya, memang secara umum untuk pertanian sih ya. Tapi konsep ini bisa diterapkan juga ya, kemampuan untuk lahan untuk penggunaan lahan yang lainnya. Ini kemampuan itu ini disebut dengan apa? SKL, setahun kemampuan lahan. Untuk morfologi, kemudian kerjakan stabilan lereng, kestabilan padang, erosi dan sebagainya. Nah, ini SKL untuk morfologi. Dia punya kriterianya sendiri, bergunung, berbukit dan seterusnya. Kemudian lereng dan seterusnya. Kestabilan lereng. Jadi stabil atau tidak. Jadi emang lebih ke arah fisik sekali ini. Kemampuan lahan. Ini dari fondasi juga. Ketersediaan air ya. Ini bagaimana ketersediaan air juga. Entah kurang, sedang, tinggi. Nilainya ada 1-5. Erosi juga. Kemampuan untuk yang lainnya. Nah, akhirnya ketemulah lahan A, B, C, D, E. Kalau lahan A, karena totalnya 32-58, dia kemampuannya rendah. Semakin ini E, ternyata kemampuan pengembangannya tinggi. Kemampuan lahannya ini. Nah, ini tadi yang SKL tadi, yang morfologi. Nah, ini contohnya morfologi kawasan perkotaan di Kolaka Utara, Kecamatan Wawo. Kemampuan lahan dari morfologi tinggi. Yang ini tinggi kemampuannya. Yang ini sedang, yang cukup, ini sedang. Ini kerjakan.
Kemudian ini kemampuan lahan, kemudahan dikerjakan. Jadi setiap ini punya petanya. Kestabilan lereng. Stabil ya. Yang hijau tua itu stabil. Ini juga. Ini air. Tinggi. Jadi airnya masih banyak di sini. Yang biru kurang. Malah di sebelah sini yang kurang nih. Ini juga. Ini drainase. Drainasenya tinggi. Bagus berarti. Perbukitan. Limbah juga. Ya, semuanya. Nah, kemudian ini di bobot. Semuanya di bobot. Tantangannya 600. Jadi kemampuan nahannya nih secara keseluruhan yang hijau ini yang bagus, yang kuning ya berikutnya, yang ini berikutnya lagi, dan ini yang kurang bagus, yang D, yang B. Nah, ada zona-zonanya berarti. Yang zona ini zona yang kemampuan nahannya umumnya ini untuk perkotaan. Kalau yang kuning ini mempunyai kemampuan yang cukup untuk pengembangan perkotaan juga. Tapi dia kemampuannya cukup. Kalau ini yang tinggi untuk dikembangkan menjadi kota. Dan mempunyai kemampuan sedang, pengembangan perkotaan sedang. Kurang nih, kurang. Jadi ini tidak direkomendasikan untuk menjadi perkotaan dia. Kawasan perkotaan. Ya, mungkin itu. Baik. Ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Apa maaf ini nanti UAS modelnya gimana, Pak? Sama guys seperti UTS. Jadi materinya dari UTS sampai dengan UAS.